Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan untuk datang ke fokus grup diskusi pada malam kali ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang keterlambatan mahasiswa untuk datang ke kelas. Tujuannya bukan untuk menyalahkan siapa-siapa yang salah untuk mahasiswanya, tapi untuk mengetahui apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi teman-teman kita sering terlambat. Sebelum mulai, saya akan membacakan aturan singkatnya. Jadi semua pendapat yang teman-teman berikan di FGD kali ini semua dihargai dan ditampung serta nanti akan dibahas. Tidak ada yang benar atau salah untuk pendapat teman-teman semuanya. Mungkin pembukaan dulu. Menurut kalian untuk telat 5 menit itu masih wajar atau tidak? Menurutku ya masih wajar sih 5 menit, apalagi kalau dosennya belum datang kan. Kalau menurutku juga masih wajar sih, tapi kalau udah telat yang lebih dari 15 menit itu rasanya udah ganggu banget. Tapi tergantung juga ya, kalau memang macet atau ada hal mendadak masih bisa dimaklumin. Oke, menarik. Berarti ada batas toleransi di sini ya untuk keterlambatan menurut kalian. Sekarang kita coba untuk cerita pengalaman kita terkait dengan keterlambatan untuk teman-teman masing-masing. Siapa yang mau memulai duluan? Mungkin dari Maida. Oke. Kalau dari aku ya, aku biasanya paling iya sih bisa telat sampai 30 menit lebih gitu kan. Karena kan jarak dari rumah aku tuh yang jauh. Terus kadang juga situasi pagi tuh suka macet kan. Terus paling kalau misalkan dari kondisi pagi hari udah macet, terik, panas, berdebu juga, ditambah juga aku belum setrika baju, kadang tuh malam suka aduh pening gitu ya gitu deh. Oke, berarti untuk Mbak Maida kombinasi antara faktor jarak dan manajemen waktu ya. Betul. Kalau Mbak Marlina gimana? Kalau aku sih jarang telat ya, palingan 5 menit doang. Padahal kosku dekat. Biasanya karena di jalan agak rame ya, atau aku lebih ke lama siap-siapnya sih. Berarti untuk Mbak Marlina walaupun jaraknya dekat tapi tetap bisa telat juga ya. Iya. Jadi bukan cuma soal jarak jauh atau dekatnya. Untuk Mbak Nadine gimana? Aku mirip kayak Maida sebagai anak PP yang rumahnya jauh banget, hampir 45 menitan malah. Kadang udah berangkat lebih awal aja masih kejebak macet. Jadi kadang merasa nggak sepenuhnya salah juga sih. Berarti untuk Mbak Nadine faktor eksternal lebih dominan dibandingkan dengan faktor pribadi. Iya, lebih ke situ. Kalau Mbak Nafila? Kalau aku pernah sih telat, tapi nggak sampai 15 menit gitu. Karena kosku kan agak jauh kan dari kampus. Kadang jalanan juga rame. Terus pernah juga tuh bangun mepet banget. Jadi kayak buru-buru gitu siap-siapnya. Akhirnya tetap telat deh. Berarti kalau misalnya Mbak Nafila itu faktor kebiasaan bangun yang terlambat juga ya? Iya sih, itu ngaruh banget, apalagi kalau malamnya begadang ngerjain tugas. Oke, untuk aku sendiri teman-teman mungkin agak beda ya, karena aku tinggalnya di asrama. Jadi kalau misalnya dari asrama ke kampus itu kan tinggal turun udah langsung ke kelas kan. Dan sekarang juga udah ngekos dan kosnya juga persis di belakang kampus banget. Jadi nggak ada yang ngehambat untuk datang ke kampus, apalagi untuk telat. Mungkin menurut kalian metode ngajar dosen itu berpengaruh terhadap keinginan datang mahasiswa atau tidak? Mungkin Mbak Maida? Aku setuju sih itu banget. Apalagi kalau misalkan kayak seru gitu kan pengajarannya, atau karena kelasnya interaktif. Terus ya kayak gitu deh. Iya, kalau cuma baca PPT gitu kayak ya udahlah, nanti orang materinya juga di-share, jadi bacanya nanti aja. Kalau dosennya tegas, soal absen juga bikin kita lebih disiplin sih kalau menurutku ya. Aku setuju sih sama Marlina. Iya Karena kan sekarang kita juga sistem absensinya lewat ada sinaunya kan, jadi kayak harus tepat waktu. Kalau waktunya nggak tepat dan nggak bisa absen itu bagus banget sih. Oke, sekarang mungkin aku bakalan
lihat dari kasus di kelas kita ya. Misalnya ada mahasiswa nih yang telat datang 1 jam atau mungkin lebih dari itu, terus tetap masuk ke kelas. Jujur aja, menurut kalian tuh mengganggu atau nggak mengganggu ya? Kalau jujur sih ya, itu nyeselin banget sih. Soalnya kan kita udah datang dari awal kan, terus dia masuk dengan santai gitu kan. Padahal kan pas belajar mengajar udah mulai gitu loh. Ya apalagi kalau iya sih, apalagi kalau kayak ganggu konsentrasi, kayak kita lagi fokus sama penjelasan dosen terus tiba-tiba dia buka pintu tanpa aba-aba, terus dengan seenaknya dia nyelonong masuk tanpa merasa bersalah. Itu jujur ganggu banget. Apalagi kita nengok semua, itu bener-bener ganggu konsentrasi bener. belajar gitu. Tapi mungkin dia tetap masuk karena gara-gara biar nggak dianggap bolos nggak sih? Bisa jadi sih. Tapi Kan? tapi 1 jam itu lama banget nggak sih? Itu bukan soal telat, tapi itu hampir setengah kelas loh. Itu bukan telat lagi sih. Benar. Itu udah emang udah ngarep Dia ya. kan menghargai waktunya dosen juga kan. Iya itu Tapi kan di satu sisi kan udah setengah gitu kan. Aku karena aku di tengah ya, terus aku kayak udah pernah telat juga, tapi karena aku rumahnya jauh, aku juga berasa kayak udah telat 15 menit kan, kayak harus gimana ya, cepat sampai kampus gitu loh. Jadi jangan sampai 1 jam. Dan aku ngerti sih perasaannya dia. Tapi kayak gitu juga tentang menghargai dosen, menghargai kelas, menghargai kita yang udah datang awal, ngerti gak sih? Iya. Ya kan? Jadi kalau kayak gitu tetap aja harusnya seenggaknya jangan terlambat terlalu lama sih. Jadi menurut kalian tuh lebih baik dia nggak masuk sama sekali? Iya, atau enggak izin deh, bisa ganti kelas kan ada, kita Iya, benar. bisa ganti kelas. Kalau udah 1 jam kan itu udah itu banget nggak sih? Mending izin aja nggak sih? Udah lama banget sih. Kalau nggak masuk malah makin rugi nggak sih? Tapi Iya. kan itu juga gimana ya? Mendingan telat daripada nggak masuk. Menurut aku gitu. Tapi kalau menurut aku kalau udah telat sejam itu kayak gimana nggak sih? Iya kan? Mengganggu banget nggak sih? Iyalah. Iya. Soalnya kan gini loh, udah rugi juga kan proses belajar mengajarnya kan udah sejam, terus tiba-tiba masuk kan, ya prosesnya juga kan kayak ya percuma aja nggak sih kalau masuk kan udah pas masuk kan kadang Udah tuh kelewat materi ya? udah kelewat gitu. Tapi toh kita juga ada peraturan sekarang, kalau telat 15 menit suruh keluar. Berarti kan kalau dari situ udah kelihatan. Berarti kita harus mengusahakan untuk nggak telat. Kalau telat lebih dari 15 menit berarti harus terima konsekuensi kalau dia emang harus nggak masuk kelas. Berarti kayak gitu apa? Emang harus ganti kelas di jam lain itu. Benar. Soalnya mengganggu juga sih, mengganggu juga proses belajar mengajar. Oke, berarti ini konfliknya itu antara tanggung jawab dan tanggung jawab individu ya, dan kenyamanan kolektif juga di antara mahasiswa sekalian. Mungkin kalau misalnya mahasiswa itu datang terlambat, dia juga tetap datang ke kelas itu karena dia ngerasa ada tanggung jawab yang dia harus datang ke kelas itu kan. Oke, baik teman-teman sekalian, dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa keterlambatan mahasiswa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari jarak, kemacetan, manajemen waktu pribadi mungkin, sampai dengan metode pengajar dan aturan dosen. Tadi juga muncul perbedaan pandangan tentang keterlambatan yang cukup lama seperti 1 jam. Ada juga yang melihat sebagai bentuk tanggung jawab karena tetap hadir ke kelas. Tadi juga ada yang menilai itu bisa mengganggu kelas. Diskusi kali ini menunjukkan bahwa keterlambatan bukan hanya soal waktu, tapi juga soal etika dan kenyamanan bersama untuk belajar. Oke, terima kasih atas partisipasi dan keterbukaan kalian pada FGD malam hari ini. Diskusi kita cukupkan untuk membantu untuk memahami fenomena dan masalah yang ada di sekitar kita. Saya akhiri FGD pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik. Selamat malam. Bye bye. Nadine, pulang. Ayo, pulang, ayo. Pulang.
Ayo, 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 ayo.